Dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, bertobat tapi harus membutuhkan bukti. Sebenarnya sulit ya, tak masuk rupanya di dalam pertobatan hal seperti ini. Saya mau bertobat kalau, ada pula syaratnya kalau. Jadi ada seorang ini perampok sebenarnya dia kan, dan sudah begitu terus merampok, akhirnya dipenjarakanlah, dan di penjara dia sudah sekarat sehingga dipanggillah pastor memberi sakramen minyak suci karena dia rupanya perampok Katolik tapi perampok gitulah. Jadi pastor ini mulai berbicara kepadanya, "Bapak, sebentar lagi kamu akan menghadap Tuhan. Bertobatlah." Dia masih jawab-jawabnya pula kan, "Itu apa bertobat?" Ya. Jadi kalau aku bertobat terus apa rupanya? Kamu bisa nanti bahagia bersama dengan Tuhan. Udah lama aku menderita di sini, biar aja lah katanya kan, dijawab-jawabnya terus kan. Jadi akhirnya pastor itu mengatakan, kalau kamu tidak bertobat, maka pintu surga akan tertutup bagimu. Dengan tenang perampok itu menjawab, ya memang, maaf pastor, belum pernah ada pintu yang tidak bisa saya buka selama di dunia ini. Nanti akan kubuka itu katanya kan. Karena itulah jurusannya kan merampok. Ya memang matilah dia entah kemana lah, tak tahu. Mungkin mau dibongkarnya pintu kerajaan surga mana bisa kan. Para bapak dan ibu dan sekalian, memang bertobat itu membutuhkan sesuatu bukan dari luar, sebenarnya dari dalam. Kalau bertobat, bertobatlah. Tak usah kita katakan, aku mau bertobat kalau kau bertobat. Ya dah pula begitu kan. Aku mau bertobat kalau pimpinan baik-baik padaku. Wah, hebat juga. Matilah kau kalau gitu katanya kan. Kita lihat di sini sebenarnya Yunus ya tidak hebat juga si Yunus kan. Tak mau dia sebenarnya kan untuk menobatkan orang Ninive sampai dimasukkan dia ke dalam perut ikan selama 3 hari kan. Yang nanti menjadi simbol dari Yesus kan. Tetapi itu pun orang Ninive yang bukan orang Yahudi, sebenarnya orang yang dianggap orang Yahudi kafir, karena itu Yunus tak mau kan, ngapain orang ini kutobatkan, orang kafirnya ini. Tapi walaupun begitu orang Ninive itu bukan karena Yunusnya, tapi mereka merasakan memang salah selama ini sehingga rajanya pun ikut pakai jubah untuk bertobat, duduk di abu, dan semua binatang-binatang juga berpuasa dibuatnya kan, diterima tobatnya. Walaupun si Yunus kecewa, kenapa bertobat orang ini kan. Jadi Yunus saja pun yang tidak ada apa-apanya, yang sebenarnya bukti atau tanda yang hebat dari Yunus tidak ada. Malahan dia dikurung dalam perut ikan itu kan, karena dia tidak mau ke Ninive. Si Salomo, Raja Salomo, semua orang datang dari ujung bumi katanya kan, ratu dari selatan itu datang untuk mendengarkan Raja Salomo. Dan orang banyak bertobat rupanya, atau menjadi menuju dan memuja dan mengagumi Yahweh dari orang Israel. Karena Salomo, padahal Salomo gak ada apa-apanya, malahan dia akhirnya tidak taat kepada Yahweh, lebih taat dia kepada istrinya yang banyak itu. Itu pun bisa membuat orang bertobat. Kalian bangsa Israel, di sinilah akhirnya Yesus menunjukkan lebih besar yang di sini dari Yunus, lebih besar dari Salomo. Semua sudah kalian lihat tanda keajaiban, perbanyakan roti, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, semua kalian lihat. Mana bukti? Biar kami bertobat. Dan rupanya orang yang seperti ini takkan pernah mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Si perampok tadi takkan mendapat tempat di kerajaan Allah. Walaupun ada keahliannya membuka segala pintu. Dan itulah akhirnya
yang dikatakan oleh Yesus, orang-orang Ninive itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Dan nanti pada penghakiman terakhir, disitulah memang Tuhan selalu memberikan kesempatan. Tak pernah dia terus menghukum orang yang tak bertobat. Diberikannya kesempatan. Tapi kalau tidak lagi, nanti orang-orang Ninive itu akan ikut serta menghakimi kalian, bahwa kalian sudah melihat yang jauh lebih besar dari Yunus, yang jauh lebih bijaksana dari Salomo, tapi hatimu tidak berubah. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, pertobatan jangan kita pikir hanya orang Israel ini. Kita tiap hari seharusnya bertobat, tiap hari. Tapi ketika kita tidak mempunyai hati untuk bertobat, kita harus mengatakan, kalau begini baru aku bertobat, takkan pernah kita mencapai keselamatan. Amin.